Rasa pedih sedih dalam hati ini, ujian cobaan datang silih berganti. Walaupun diri ini merasa tak mampu, hingga hatiku ini semakin meragu. Namun yakinlah semua ini kan berakhir, seiring detik waktu yang terus bergulir. Mohonlah selalu pertolongan kepadanya, bahagiakan selalu bila mengingatnya. Katakanlah Allah selalu bersama, mengiringi setiap langkah hidup kita. Ingatlah selalu akan segala yang diberikan, niscaya Allah beri kasih sayangnya. Yakinlah semua ini kan berakhir, seiring detik waktu yang terus bergulir. Mohonlah selalu pertolongan kepadanya, bahagiakan selalu bila mengingatnya. Katakanlah Allah selalu bersama, mengiringi setiap langkah hidup kita. Ingatlah selalu akan segala yang diberikan, niscaya Allah beri kasih sayangnya. Dan teruslah memohon kepadanya, hindarilah dari berputus asa, karena Allah selalu ada di semua hambanya, dan syukurilah semua karunia-Nya. Katakanlah Allah selalu bersama, mengiringi setiap langkah hidup kita. Ingatlah selalu akan segala yang diberikan, niscaya Allah beri kasih sayangnya. Dan teruslah memohon kepadanya, hindarilah dari berputus asa, karena Allah selalu ada di semua hambanya, dan syukurilah semua karunia-Nya. Dan teruslah memohon kepadanya, hindarilah dari berputus asa, karena Allah selalu ada di semua hambanya, dan syukurilah semua karunia-Nya. Dan syukurilah semua karunia-Nya. Dan syukurilah semua karunia-Nya. Allah selalu bersama, mengiringi setiap langkah hidup kita. Ingatlah selalu akan segala yang diberikan, niscaya Allah beri kasih sayangnya. Tercatat sudah dalam sejarah, 7 pemuda yang beriman melarikan diri ke dalam gua demi menyelamatkan iman. Du-du-du-du, du-du-du-du, du-du-du. Disangka tidur hanya sehari, rupanya 309 tahun. Zaman bertukar beberapa kurun, di bumi bersejarah urdun.
Tercatat sudah dalam sejarah 7 pemuda yang beriman, tulang belulang berserakan, tulang dari binatang tunggangan, juga anjing yang dijanjikan surga, Kitmir yang mulia. Begitulah kuasa ilahi kepada Ashabul Kahfi. Tiada mustahil di dunia ini jika kita beriman dan bertakwa. Tatajalla qudratullah ala fityatin min ashabil kahfi, laisa fil kauni muhallun alai idza amanna. Tatajalla qudratullah ala fityatin min ashabil kahfi, laisa fil kauni muhallun alai idza amanna wa taqaina wa taqaina. Tercatat sudah dalam sejarah 7 pemuda yang beriman melarikan diri ke dalam gua demi menyelamatkan iman. Du-du-du-du, du-du-du-du, du-du-du-du. Sekeping hati dibawa berlari, jauh melalui jalanan sepi. Jalan kebenaran indah terbentang di depan matamu, para pejuang. Sekeping hati dibawa berlari, jauh melalui jalanan sepi. Jalan kebenaran indah terbentang di depan matamu, para pejuang.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat mengikuti acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat hingga kepada kita selaku umatnya. Yang terhormat Bapak Asep Rudi Nurjaman, MPDI, sebagai dosen mata kuliah SPAI UPI Kampus Cibiru. Tak lupa yang terhormat kepada seluruh panitia dan Akang Teteh partisipan. Hadirin yang saya hormati, hari ini, Selasa, 19 April 2022, akan dilaksanakan acara Seminar Pendidikan Agama Islam yang bertemakan Telaah Kritis Budaya Konsep Patriarki dalam Perspektif Hukum Islam. Baik, untuk mengawali acara kali ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh saudari Riswati Asifah. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la yuhillu lakum an turithun nisaa karha wa la ta'dhuluhunna liyadhhabu bi ba'dhi ma ataytumuhunna illa ayyatina bi fahishah ayyatina bifahishatin mubinah wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada saudari Riswati Asifah yang telah membacakan kalam ilahi. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Asep Rudi Nurjaman, MPDI, sebagai dosen mata kuliah SPAI UPI Kampus Cibiru, sekaligus pembicara utama dalam seminar kali ini. Baik, kepada Bapak dipersilakan. Baik, Akang Teteh, mungkin sebelumnya Bapak Asep Rudi Nurjaman MPDI belum ada di dalam room. Mungkin kita akan lanjut saja ya ke acara selanjutnya.
Baik, alhamdulillah acara pembukaan, pembacaan kalam ilahi dan sambutan dari Bapak nanti yang akan disampaikan di akhir telah selesai. Selanjutnya kita ke acara inti yang sangat ditunggu-tunggu oleh peserta seminar kali ini. Tapi sebelumnya ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Anti Mutmainah sebagai MC pada seminar kali ini. Nah, baik, Akang Teteh, mungkin saya akan sapa-sapa dulu Akang Teteh yang ada di sini ya. Baik, di sini terlihat ada Teh Fajriyatur Robiah. Mungkin boleh memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama serta asal instansinya. Oke, sebelumnya apakah suara saya terdengar, Teh? Ya, sudah terdengar, Teh. Oke, sebelumnya izin off-cam ya, Teh, karena jaringannya kurang bagus. Perkenalkan, nama saya Fajriyatur Robiah dari kampus UPI Cibiru. Baik, salam kenal kepada Teh Fajriyatur Robiah. Selanjutnya di sini mohon maaf. Baik, saya akan sapa-sapa lagi ya, akan ada di sini. Di sini terlihat ada Kang Muhammad Cepi. Assalamualaikum Kang, apakah mendengarkan suara saya? Assalamualaikum Kang Muhammad Cepi, apakah ada? Halo? Wah, sepertinya terkendala ya Kang Cepinya. Mungkin kita lanjut aja ke di sini terlihat ada di sini terlihat ada Kang Rizal. Boleh memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan asal instansinya? Assalamualaikum, Kang Rizal ada? Iya, Teh. Iya, boleh ya memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan asal instansi. Oke, nama saya Rizal, saya dari UPI, Teh. Oke, baik. Terima kasih Kang Rizal. Salam kenal juga ya. Nah, selanjutnya mungkin di sini saya sapa-sapanya untuk 2 orang aja ya. Nah, nanti untuk seminar selanjutnya mungkin boleh nanti kita sapa-sapa kembali. Bagaimana Akang Teteh? Mungkin kabarnya hari ini semoga sehat selalu, terus juga semoga puasa kali ini dilancarkan ya. Terus juga semoga kita tetap semangat gitu dalam menjalankan ibadah puasanya. Nah, Akang Teteh mungkin dalam sebuah seminar ataupun di sebuah acara kurang lengkap gitu ya, jika belum ada jargon gitu. Nah, maka di acara ini juga tentunya mempunyai jargon juga. Nah, baik Akang Teteh, mungkin jika saya bilang Seminar Pendidikan Agama Islam 2022, Akang Teteh nanti menjawab, siap menuntut ilmu, Allahu Akbar. Oke, nah Akang Teteh karena kita sudah tahu jargonnya, kita coba bersama-sama ya. Nah, sebelumnya saya mau Akang Teteh on cam dulu tuh sama on mic gitu ya, buat terlihat semangatnya gitu. Boleh ya kita on mic dulu, maaf, on cam dulu gitu, sama on mic. Oke, saya tunggu ya Kang Teteh. Oke, nah di sini udah terlihat ada yang on mic, ada yang on cam. Udah lumayan ya. Ayo yang lain boleh ya kita on cam dulu. Oke, mungkin saya mulai aja ya, Kang Teteh. Satu, dua, tiga. Seminar Pendidikan Agama Islam 2022. Siap menuntut ilmu. Siap menuntut ilmu. Allahu Akbar. Wah, sepertinya masih kurang semangat nih dan juga masih hanya beberapa
doang yang ikuti jargon. Ayo dong Akang Teteh, kita semangat lagi, terus juga on cam sama on mic ya. Kita ulang lagi ya. Baik, Seminar Agama Islam 2022. Siap menuntut ilmu. Allahu Akbar. Nah, sekarang udah pada semangat gitu ya, walaupun lagi pada puasa. Nah, baik Akang Teteh, mungkin kita lanjut aja ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan TV moderator. Baik, mungkin dari tim PDD boleh diperlihatkan dulu. Baik, Akang Teteh izinkan saya untuk membacakan CV moderator pada kali ini. Nama, Salsabila Deti, tempat tanggal lahir Sukabumi 27 September 2001. Alamat, Kampung Warudoyong, RT 2, RW 5, Desa Margaliyu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Riwayat pendidikan, SD Negeri 1 Selawi, SMP Negeri 1 Sukaraja, SMA Negeri 1 Sukaraja, dan Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Cibiru. Informasi kontak boleh dicatat apabila diperlukan. Untuk nomornya 08579504386. Nah, baik Akang Teteh, mungkin bisa dilihat juga ya di sini ada pengalaman organisasi dan moto hidupnya yaitu selalu ada harapan bagi orang yang berdoa dan selalu ada jalan bagi orang yang berusaha. Wah, ternyata setelah kita lihat CV moderatornya sungguh luar biasa ya moderator kita hari ini. Nah, baik mungkin kepada Teh Salsabila Deti. Assalamualaikum, apakah sudah hadir? Waalaikumsalam Teh Anti, sudah hadir Teh. Baik, Teh Salsabila Deti, mungkin saya persilakan saja untuk Teh Salsa memandu diskusi kita pada hari ini. Baik, terima kasih kepada MC yang telah mempersilahkan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah kita semua dapat berkumpul di room Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat meskipun sedang melaksanakan ibadah puasa ya Akang Teteh. Insya Allah berkah kita sama-sama menuntut ilmu dan jangan sampai gitu ya mengurangi rasa semangat kita dalam seminar kali ini. Baiklah, hadirin peserta seminar sekalian, langsung saja kita ke acara selanjutnya, di mana ini merupakan acara inti yang paling kita tunggu ya Kang Teteh, yaitu penyampaian proposal atau mini riset dari pemateri. Namun sebelumnya, saya ingin menyapa dosen dan peserta seminar pada kali ini. Yang terhormat, Bapak Asep Rudi Nurjaman, MPDI, yang terhormat pemateri kita yaitu Nopiani Arumsari Nur Hidayat, Nurul Nisa, Ratih Nopi Septian, dan Silpiana Lilis Apriliani. Dan tidak lupa serta peserta seminar yang saya banggakan. Baik Akang Teteh, seminar pada kali ini mengambil tema telaah kritis konsep budaya patriarki dalam perspektif hukum Islam. Maka dari itu kita membutuhkan informasi untuk menyamakan persepsi dan itulah yang kita harapkan dari seminar kali ini. Baik, selanjutnya saya akan membacakan CV pemateri terlebih dahulu. Nama, Nopiani Arumsari Nur Hidayat, tempat tanggal lahir, Bandung 4 Maret tahun 2003, alamat Bukit Bunga Kopo, Desa Gandasari, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, dan SDN Cincin 3, SMPN 1 Margahayu, SMAN 1 Soreang, UPI Cibiru. Moto hidup, tidak peduli seberapa lambat kamu melangkah selagi tidak berhenti. Pemateri yang kedua, nama Nurul Nisa, tempat tanggal lahir Cirebon, 28 Mei tahun 2001, alamat Jalan Ki Gede Mayung, Desa Buyut, Blok Kemaen,
RT 4 RW 7, Pendidikan, SDN 2 Mayu, SMPN 2 Gunung Jati, SMAN 1 Sumber, UPI Cibiru. Moto hidup, berhentilah menjadi palsu dalam sebuah kenyataan. Selanjutnya, nama Ratih Nopi Septian, tempat tanggal lahir Lampung 3 September tahun 2001, alamat Jalan Joyo Ganjar, Desa Taman Bogo, RT 10 RW 4, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur. Pendidikan, SDN 2 Taman Bogo, SMPN 2 Purbolinggo, SMAN 1 Purbolinggo, UPI Cibiru. Moto hidup, gagal berasal dari rasa takut yang tidak dilawan. Baik, selanjutnya pemateri yang terakhir. Nama Silviana Lilis, tempat tanggal lahir Purworejo, tanggal 20 April tahun 2002, alamat Desa Somorejo, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Pendidikan, SDN Somorejo, SMPN 7 Purworejo, SMAN 3 Purworejo, UPI Cibiru. Moto hidup, kecewa karena gagal dalam berusaha memang pahit, tapi menyesal karena tidak pernah berusaha itu lebih sakit. Life goes on. Baik, Akang Teteh, selanjutnya saya sampaikan beberapa ketentuan pada acara inti ini. Penyampaian materi untuk setiap pembicara, saya beri waktu selama 30 menit. Selama pembicara menyampaikan materinya, peserta tidak diperbolehkan melakukan interupsi. Sesi tanya-jawab akan dibuka setelah pembicara menyampaikan materinya. Selanjutnya, saya persilahkan kepada pembicara atau narasumber kali ini untuk memulai sesi pematerian. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Teh Salsabila Dendi sebagai moderator yang telah mempersilahkan kami dari kelompok 6 untuk menyampaikan hasil proposal kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang, Teh. wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Teh. Nah, puasanya hari ini, bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat ya, tenang, lebaran sebentar lagi ya teman-teman, tinggal menghitung hari. Perkenalkan kami dari kelompok 6, Seminar Pendidikan Agama Islam kelas 4F PGSD UPI Cibiru. Nah, sesuai dengan tema yang kami ambil yaitu Islam dan Budaya, maka kami akan membahas mengenai salah satu budaya yang sering dikaitkan dengan agama Islam, yaitu budaya patriarki, seperti yang sudah disebutkan oleh moderator dan MC tadi. Kami akan makan judul telah kritis konsep budaya patriarki dalam perspektif Islam. Namun sebelumnya, seperti yang sudah disebutkan dan diperkenalkan oleh moderator, saya ingin memperkenalkan kembali anggota kelompok 6, yaitu yang pertama ada Teh Novian Arumsari, yang kedua ada Teh Nurunisa, yang ketiga ada Teh Ratih Novi Septian, yang keempat ada saya sendiri, Silviana Lilis. Boleh di next, Teh? Baik, untuk Halo, Teh Silviana.
Halo Teh Silviana, apakah sudah bergabung? Boleh dilanjut Teh. Ditunggu sebentar ya Akang Teteh, mungkin Teh Silviana Lilisnya sedang terkendala jaringan. Baik Akang Teteh, ditunggu sebentar dulu ya Akang Teteh. Halo Teh Silviana, apakah sudah bergabung? Apakah suara saya terdengar? Terdengar Teh. Ya, mohon maaf tadi sempat terkendala dan tiba-tiba wifi-nya mati. Ya Teh, boleh dilanjut saja. Sepertinya Teh Lilisnya masih gangguan ya Teh. Ya Teh, sepertinya masih gangguan jaringan. Boleh dilanjut dulu Dilanjut. atau ya? Ya, dilanjutkan dipersilakan. saya aja ya Teh. Ya, jadi di sini pembahasan yang akan kita bahas ya. Yang pertama ada asal-usul budaya patriarki,
Kemudian yang kedua, ada cara Islam memandang budaya patriarki. Yang ketiga, ada peran Islam dalam menyikapi fenomena diskriminasi. Dan yang keempat, ada peran Islam dalam menyikapi kekerasan terhadap perempuan. Baik, selanjutnya Teh. Sepertinya Teh Lilisnya sudah ada, Teh. Halo, Assalamualaikum Teh Lilis. Teh Silvi. Sepertinya masih terkendala ya Kang Teteh. Ya, mohon maaf ya teman-teman semua. Lanjut saja oleh saya. Jadi yang pertama itu adalah asal-usul budaya patriarki. Selanjutnya Teh. Nah, patriarki sendiri ini berasal dari kata patriarkat, yaitu patriarki ini mempunyai arti sebagai struktur yang memposisikan peran laki-laki sebagai sentral gitu ya, atau satu-satunya yang berkuasa. Jadi laki-laki ini memegang peran sebagai kontrol utama di dalam masyarakat, sedangkan perempuan ini hanya mempunyai sedikit pengaruh atau bahkan dapat dikatakan tidak mempunyai hak dalam masyarakat, baik secara politik, sosial, psikologi, dan ekonomi. Baik, selanjutnya Teh. Nah, berbicara mengenai patriarki ya, sebenarnya dari mana sih patriarki itu gitu ya? Yang pertama, kemunculan pemahaman patriarki ini berasal dari aspek teologis, yang konsekuensinya ini terakumulasi dari sejarah panjang manusia yang berawal dari tradisi mitologi. Dalam sejarah, agama ini ikut berperan dalam sumbangsih pemahaman patriarki jauh sebelum Islam itu ada. Nah, yang kedua ini dalam sudut pandang sosial budaya, patriarki sendiri ini berkembang dalam anggapan bahwa laki-laki berkedudukan sebagai kepala keluarga. Sebelum Islam datang, negara-negara seperti Yunani, Roma, Jerman, India, Cina, dan Arab juga menganut anggapan tersebut. Jadi di Indonesia sendiri, patriarki ini diperkirakan berkembang pesat pada saat zaman kolonial. Baik, selanjutnya Teh. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Teh Nisa. Poin yang kedua, saya akan menjelaskan apa suara saya terdengar? Sekarang sudah terdengar Teh, tadi putus-putus. Boleh dilanjut saja Teh. Ya, boleh di next slide-nya Teh. Patriarki. Seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, bahwa patriarki sendiri ini merupakan budaya yang menempatkan kedudukan perempuan itu lebih rendah daripada kedudukan laki-laki. Nah, dalam pandangan budaya patriarki sendiri, terdapat ketimpangan yang begitu jelas gitu antara peranan serta tugas laki-laki ini dengan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, lebih khususnya lagi dalam kehidupan keluarga. Budaya patriarki ini menciptakan suatu perbedaan yang jelas gitu antara laki-laki dan perempuan dalam hal status, otoritas, serta perilaku dalam masyarakat yang hierarki gender. Lelaki ini memegang kendali sebagai pemimpin dalam sebuah keluarga ya, mempunyai kekuasaan serta keleluasaan. Di antaranya adalah sebagai pemegang kontrol atas ekonomi dan pembagian kerja secara seksual dalam keluarga.
Nah, hal tersebutlah yang kemudian menimbulkan suatu kondisi di mana perempuan ini memiliki akses yang lebih sedikit pada sektor publik jika dibandingkan dengan laki-laki. Patriarki ini juga diartikan sebagai suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan tataran sosial yang menempatkan kaum laki-laki ini sebagai suatu kelompok pengendali dan pemegang kekuasaan serta otoritas atas kaum perempuan. Boleh di next, Teh? Pakai terdengar? Nah, kalau tentang pandangan Islam mengenai budaya patriarki sendiri, maka dapat disimpulkan bahwa Islam ini bukanlah budaya patriarki gitu. Menurut pandangan Islam, setiap manusia ini memiliki derajat yang sama serta berasal dari sumber yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam Islam, satu-satunya yang membedakan antara manusia ini hanyalah kualitas takwa serta keimanannya. Nah, hal ini sesuai dengan yang tercantum pada surat Al-Zariyat ayat 56 yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Nah, dalam Islam tidak diajarkan bahwa perempuan ini memiliki kedudukan yang lebih rendah atau di bawah laki-laki. Sebaliknya, Islam ini mengajarkan tentang tanggung jawab seorang laki-laki sebagai suami atas perempuan yang menjadi istrinya. Islam ini juga memberikan suatu penghormatan yang begitu besar terhadap perempuan sesuai dengan ajaran bahwa sebaik-baik laki-laki muslim ialah yang berbuat baik terhadap istrinya. Islam pula memberikan kehormatan yang tinggi bagi kaum muslimah dengan tidak mewajibkan kepada mereka untuk mencari nafkah. Nah, hal tersebut itu bukan suatu gambaran semata-mata bahwa perempuan ini merupakan makhluk yang lemah begitu. Namun sebagai bentuk penghormatan Islam terhadap perempuan sejalan dengan tugas mereka yang begitu penting dalam kehidupan rumah keluarganya. Islam ini memberikan kewajiban yang undangan sama halnya dengan perempuan. Namun laki ini diberikan satu tingkat lebih tinggi bila dibandingkan dengan tugas dan tanggung jawab seorang perempuan. Bukan untuk merendahkan, namun pada suatu rumah tangga, laki-laki menjadi imam yang memiliki tanggung jawab serta tugas yang tidak mudah dalam menjaga istri dan anak-anaknya kelak. Boleh di next, Teh? Nah, Al-Quran ini sebagai kitab suci umat Islam sebagai suatu pedoman yang sejatinya hadir dan menyuguhkan kedamaian serta kenyamanan dalam junjung tinggi harkat seorang perempuan ya. Terdapat beberapa argumen yang telah diberikan yang mungkin dapat menjelaskan tentang adanya kesetaraan gender dalam Islam. Antara lain yang dijelaskan oleh Umar yang saya teliti lewat tulisannya dalam argumen kesetaraan gender, yakni ada beberapa variabel yang dapat digunakan sebagai standar dalam menganalisa prinsip, yakni yang pertama, laki-laki dan perempuan ini sama-sama sebagai hamba dalam Quran surat Al-Zariyat ayat 56. Nah, keduanya ini memiliki potensi untuk menjadi hamba yang ideal. Yang kedua, laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di bumi dalam surat Al-An'am, dan dalam surat Al-Baqarah, kata khalifah ini tidak merujuk kepada salah satu jenis kelamin saja atau salah satu jenis kelompok etnis tertentu saja. Yang ketiga, laki-laki dan perempuan ini menerima perjanjian primordial.
Yang keempat, Adam dan Hawa ini terlibat secara aktif dalam drama kosmis gitu, tidak hanya Adam saja atau Hawa saja, melainkan keduanya. Yang kelima, laki-laki dan perempuan ini berpotensi dalam meraih prestasi, tertera dalam Quran Surah Al-Imran ayat 195. Nah, selain pada argumen tersebut, pula terdapat pendapat bahwa ketimpangan relasi gender dengan gender itu terjadi atas dua alasan dasar gitu. Yang pertama, mengacu pada dasar kebebasan, beban hukum dan tanggung jawab. Yang kedua ini adalah terkait dengan keadilan Tuhan. Nah, jadi dapat disimpulkan ya bahwa Islam ini bukanlah budaya patriarki dan tidak mendukung adanya budaya patriarki ini. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa setiap manusia ini memiliki derajat yang sama gitu di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dalam Islam sendiri satu-satunya yang membedakan antara manusia ini hanyalah kualitas takwa serta keimanannya. Sekian materi yang saya berikan, dilanjutkan lagi oleh teman saya. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya ada peran Islam menyikapi fenomena diskriminasi. Di next slide. Dalam budaya patriarki, diskriminasi gender sudah tidak asing lagi, karena hal ini telah menjadi ciri khas di seluruh masyarakat yang menjalankan sistem tersebut. Diskriminasi gender merupakan suatu keadaan atau kondisi di mana adanya kesenjangan dan ketidakadilan yang disebabkan oleh suatu sistem serta struktur sosial di mana yang menjadi korban bisa saja kaum laki-laki atau kaum perempuan. Tetapi dalam sistem patriarki ini, kaum perempuanlah yang menjadi korban. Diskriminasi sendiri adalah bentuk perilaku dan sikap yang melanggar hak asasi manusia. Perilaku dan sikap yang dikategorikan sebagai tindakan diskriminasi meliputi pembatasan, pengucilan, atau pelecehan terhadap individu atau kelompok dengan faktor gender, ras, ataupun agama sebagai dasarnya. Perlakuan diskriminatif terhadap kaum perempuan merupakan pengaktualan dari ketidaksetaraan gender, juga dari budaya patriarki yang masih berkecamuk. Permasalahan yang harus dihadapi oleh setiap perempuan akibat budaya patriarki ini diantaranya yaitu kesenjangan akses di berbagai hal dalam masyarakat. Boleh di next slide. Nah, selanjutnya ada bentuk-bentuk dari diskriminasi terhadap perempuan. Yang pertama ada stereotip. Stereotip merupakan diskriminasi dalam bentuk labeling. Labeling yang biasanya terjadi bersifat negatif, misalnya seperti kaum perempuan merupakan makhluk sensitif, lemah, dan sebagainya. Dampak yang ditimbulkan dari stereotip ini yaitu kaum perempuan dianggap tidak mampu menduduki sektor tertentu, di mana hal itu masuk dalam bentuk perilaku diskriminatif terhadap perempuan. Yang kedua ada subordinasi. Subordinasi merupakan diskriminatif dalam bentuk tindakan atau aksi pengelompokan dengan menyematkan status sosial tertentu antara dua jenis kelamin. Pada kaum perempuan, subordinasi ini dikatakan sebagai penomorduaan perempuan, di mana perempuan diletakkan dalam posisi yang lebih rendah dari laki-laki. Kaum perempuan juga dibatasi dalam aktivitas-aktivitas di masyarakat, sehingga berkembanglah anggapan bahwa perempuan itu makhluk yang irasional dan emosional, sehingga perempuan tidak pantas untuk memimpin. Yang ketiga ada marginalisasi. Marginalisasi merupakan bentuk diskriminatif yang dimana kaum perempuan dikesampingkan, sehingga menimbulkan adanya pembatasan yang membuat kaum perempuan kesulitan untuk berekspresi, bertindak, dan mengaktualisasikan diri. Yang keempat ada beban berlebihan. Beban yang berlebihan di sini cenderung mendekati pada peran ganda perempuan di sektor domestik dan publik. Peran ganda yang dimaksud yaitu ketika seorang perempuan atau istri yang bekerja di luar rumah yang membuat mereka mesti menyeimbangkan antara menghasilkan uang dan kehidupan rumah tangganya.
Hal tersebut tentunya memberatkan kaum perempuan dengan dua tugasnya, sementara laki-laki yang bertugas mencari nafkah saja. Sedangkan pekerjaan rumah sebetulnya bisa saja dilakukan bersama-sama. Yang kelima ada kekerasan. Kekerasan pada perempuan merupakan tindakan diskriminatif yang sering terjadi di masyarakat, baik secara mental maupun fisik. Dalam pandangan Islam, seorang perempuan mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, serta pengaruh yang begitu besar bagi kehidupan seluruh umat manusia. Kedatangan seorang perempuan akan menjadi sekolah atau madrasah yang pertama kali dalam membangun masyarakat yang saling. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan peranan seorang perempuan yang begitu penting sebagai ibu, anak, istri, saudara, maupun sebagai masyarakat pada umumnya. Boleh di next slide. Nah, selanjutnya ada kedudukan perempuan dalam Islam. Yang pertama, perempuan sebagai istri. Allah memerintahkan kepada para suami untuk memperlakukan istrinya dengan baik, seperti yang dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 19 yang artinya, dan bergaulah dengan mereka, para istri, dengan cara yang baik. Maksud pergaulan dari ayat tersebut yaitu mencakup perbuatan dan ucapan. Oleh karena itu, sebagai suami sudah seharusnya senantiasa memelihara ucapan dan menjaga perbuatan atau sikap kepada istri untuk menghindari hal-hal buruk yang tidak seharusnya terjadi. Yang kedua, kedudukan perempuan sebagai seorang anak. Perempuan dalam statusnya sebagai anak berhak mendapatkan nafkah, pendidikan, dan pengasuhan sampai menikah. Anak merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada setiap orang tua. Oleh karena itu, setiap orang tua tidak boleh menyia-nyiakan anak perempuan ataupun laki-laki, sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Asy-Syura ayat 49 yang artinya, kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki. Atau Dia menganugerahkan kedua jenis dan menjadikan mandul kepada siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Pada ayat tersebut, Allah lebih dahulu menyebutkan anak perempuan sebelum anak laki-laki. Hal itu untuk menghibur anak perempuan karena pada umumnya para orang tua merasa berat hati dengan kelahirannya. Kehadiran anak perempuan dalam keluarga harus diterima sebagaimana kehadiran anak laki-laki. Tidak boleh seperti perilaku masyarakat jahiliyah yang gemar mengubur anak perempuannya yang baru dilahirkan. Yang ketiga ada kedudukan wanita sebagai seorang ibu. Perempuan mempunyai tugas dan peran yang luar biasa berkaitan dengan kedudukannya sebagai seorang ibu. Perempuan sebagai ibu dalam pandangan Islam memiliki kedudukan yang mulia, seperti sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Al-Hudai yang berbunyi, surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Berdasarkan hadis tersebut, sebagai seorang muslim wajib untuk menghormati ibunya. Selain itu, sebagai rasa terima kasih atas kejerih-payahan yang telah diderita ibu ketika mengandung selama 9 bulan, lalu melahirkan dengan mempertaruhkan nyawanya, hingga menyusui, mengasuh, dan mendidiknya. Islam sangat memuliakan perempuan baik di saat ia anak-anak, remaja, dan saat ia menjadi seorang ibu. Selain itu, seorang ibu juga mempunyai peran sebagai yang pertama, ibu sebagai sumber pemenuh kebutuhan anak. Yang kedua, ibu sebagai model atau teladan. Yang ketiga, ibu sebagai pemberi stimulus bagi perkembangan anaknya. Yang keempat, ada kedudukan perempuan sebagai seorang individu. Perempuan sebagai seorang individu juga memiliki hak yang sama dengan laki-laki.
meskipun bagian dan kadarnya tidak sama, seperti halnya dalam pemerolehan hak waris. Dijelaskan dalam firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 110, yang artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang diutus kepada manusia, memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah hal yang munkar. Ayat ini bersifat umum di mana baik laki-laki maupun perempuan keduanya berkewajiban untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, sehingga dengan jelas dapat diketahui bahwa dalam Islam perempuan dan laki-laki mempunyai kedudukan yang sama atau setara. Boleh di next slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Halo, Tenopi. Baik, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik Teh, saya akan melanjutkan pemaparan materi, namun sebelumnya saya mohon izin untuk untuk kelancaran jaringan. Selanjutnya yaitu peran Islam dalam menyikapi kekerasan terhadap perempuan. Boleh di next Teh? Nah, apa saja sih bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan itu? Sebelumnya saya izin menjelaskan bahwa kekerasan perempuan itu merupakan perbuatan seseorang yang dapat menyebabkan cedera, kerusakan fisik, dan barang orang lain. Pengertian ini yang kemudian digunakan dalam konteks perempuan yang diartikan sebagai suatu tindakan terhadap seseorang yang dapat menyebabkan sebuah penderitaan baik fisik maupun dari psikisnya. Nah, pelaku tersebut bisa berupa sentuhan, paksaan seksual, bisa juga berupa ejekan verbal dan menganggap remeh perempuan. Adapun bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan yang secara umum itu bisa dilihat dalam PPT, di antaranya ada kekerasan fisik, seperti menendang, menampar, mencekik, melempar barang ke korban, membunuh, menginjak, serta memukul. Yang kedua ada kekerasan psikologis. Kekerasan psikologis ini seperti merendahkan, mengancam, berteriak-teriak, merendahkan, memata-matai, dan tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan rasa takut dan menghambat aktivitas sehari-hari. Yang ketiga, ada kekerasan seksual. Maksudnya di sini, kekerasan seksual ini merupakan tindakan yang berupa ajakan yang arahnya pada desakan ke seksual. Misalnya, pelecehan seksual kepada ART atau pembantu di rumah, pelecehan seksual kepada anak-anak, penyimpangan perilaku seksual yang memaksa si korban seperti mengajak untuk menonton video atau film-film yang berisi pornografi, memaksa berhubungan seksual dan ucapan-ucapan yang mengarah pada seks korban. Yang keempat, kekerasan finansial. Nah, kekerasan finansial ini seperti apa? Kekerasan finansial ini contohnya adalah mengambil paksa uang, menahan bahkan tidak memberikan kebutuhan finansial bagi si perempuan. Nah, yang terakhir itu ada kekerasan spiritual. Contohnya itu seperti merendahkan kepercayaan seseorang dan
memaksanya untuk meyakini apa yang tidak bisa ia yakini. Next teh. Nah, mungkin sebelum itu ada faktor-faktor terjadinya kekerasan perempuan ya, teman-teman. Nah, apabila ditelaah dari sisi psikologi ada 3 faktor nih yang menjadi penyebab terjadinya tindakan kekerasan. Apa saja sih yang menjadi faktor psikologis tersebut? Yang pertama itu penjelasan yang mengarah ke kondisi internal, karakteristik pribadi atau psikopatologi pelaku kekerasan. Misalnya, kekerasan dilakukan oleh orang-orang yang tertekan, mempunyai banyak masalah, terganggu, kemudian direspon dengan cara melakukan kekerasan kepada orang-orang di sekitarnya. Nah, pandangan ini menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan itu bukan merupakan hal umum, melainkan hal khusus. Kemudian yang kedua ada penjelasan yang mengarah ke alasan-alasan yang diletakkan karakteristik pribadi korban kekerasan. Nah, kejadian ini diprovokasi oleh si korban, misalnya dengan tingkah laku yang mengundang, atau korban ini memiliki karakteristik kepribadian tertentu yang menyebabkan mudah mengalami suatu kekerasan. Yang ketiga, penjelasan feministik, yaitu kekerasan yang terhadap perempuan yang merupakan produk struktur sosial dan sosialisasi dalam masyarakat yang mengutamakan dan menomorsatukan kepentingan dan perspektif laki-laki, sekaligus menganggap perempuan itu sebagai jenis kelamin yang lebih rendah dan kurang bernilai dibandingkan dengan laki-laki. Nah, pandangan ini menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan itu merupakan suatu hal yang cukup umum terjadi sebagai konsensus struktur masyarakat yang mementingkan dan didominasi oleh seorang laki-laki atau kelompok laki-laki. Nah, kemudian kita beranjak ke Islam dalam menyikapi kekerasan terhadap perempuan. Setelah sudah mengetahui faktor-faktor dan jenis kekerasan, ada beberapa ayat Al-Quran yang membicarakan mengenai kekerasan terhadap perempuan, yaitu yang pertama itu mengenai eksploitasi perempuan untuk menjadi, pekerja seks. Nah, di era sekarang ini kan kita lihat banyak ya kasus perdagangan perempuan yang terjadi, khususnya di kota-kota besar, tidak hanya di kota-kota besar, namun banyak di sekitar kita juga ada gitu. Nah, tujuan dari praktek ini sendiri ialah mengambil keuntungan material dengan menggunakan tubuh atau fisik si perempuan yang dijadikan sebagai umpannya. Nah, fenomena ini tentunya bukan suatu hal yang baru ya teman-teman, karena pada zaman Rasulullah SAW ada seorang budak perempuan yang dijual oleh majikannya kepada seorang Quraisy. Motifnya itu jika kelak perempuan ini melahirkan seorang anak laki-laki, maka laki-laki tersebutlah yang akan menebusnya. Nah, kemudian perempuan tersebut mengadukan hal ini kepada Rasulullah, yang kemudian pengaduan ini menjadi sebab turunnya surah An-Nur ayat 33 yang artinya sebagai berikut. Dan janganlah kamu paksakan budak-budak perempuan kamu untuk melakukan pelacuran, sementara mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Quran Surat An-Nur ayat 33, mohon maaf. Nah, ayat tersebut menjelaskan ya teman-teman bahwa Al-Quran sendiri itu turun untuk membela hak-hak perempuan walaupun hanya berstatus budak, dan tentunya menjamin hak setiap perempuan untuk mengontrol tubuh dan dirinya sendiri, sehingga eksploitasi seks ini adalah hal yang bertentangan dengan agama. Yang kedua ada pelecehan seksual dan zina. Nah, dalam Al-Quran pelecehan seksual ini tidak semata-mata berarti hanya menggoda atau berkata jorok atau berbuat tidak senonoh ataupun juga melakukan pemerkosaan terhadap perempuan. Sebenarnya
lebih dari itu, teman-teman. Pelecehan seksual juga berarti pelanggaran terhadap nilai-nilai seksual yang luhur. Nah, dalam surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Quran surat Al-Isra ayat 32. Mungkin teman-teman sudah sering ya mendengar ayat ini. Kita berlanjut ke kekerasan yang ketiga. Boleh di next, Teh? Oke, terima kasih. Untuk kekerasan yang ketiga itu adalah kekerasan psikis. Nah, larangan melakukan adol dan memperlakukan perempuan sebagai benda warisan itu menurut Munawir, salah satu artikel itu adalah menekankan adol ini adalah menekankan atau mempersempit dan menghalang-halangi kehendak orang lain. Dalam Al-Quran secara jelas dinyatakan haram berbuat adol kepada perempuan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 19 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai perempuan dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji dan nyata." Nah, praktek adol paling banyak terjadi adalah di dalam rumah tangga, di mana mereka disakiti dan disia-siakan dalam pergaulan suami istri. Adol ini dapat membuat istri tidak memiliki akses ekonomi, sehingga apapun itu harus bergantung kepada si suami sebagai penguasa aspek ekonomi dalam keluarganya. Nah, hal ini dapat menciptakan suasana yang penuh ketakutan dan ancaman di dalam keluarga tersebut. Selain itu, praktek adol ada juga yang berupa pemaksaan perempuan terhadap jodohnya. Maksud di sini adalah perjodohan ya, teman-teman. Nah, alasan perjodohan ini pun beragam. Salah satunya karena rasa malu si perempuan atau orang tua dari perempuan itu sendiri. Jadi, demikianlah Islam mengharamkan secara tegas praktek-praktek mewarisi perempuan, menikahkan perempuan dengan paksa, dan memeras perempuan karena Islam sendiri mengakui hak perempuan untuk menentukan nasibnya sendiri sekaligus melindungi perempuan dari tindakan pemaksaan dari orang lain. Kemudian yang terakhir ada kekerasan ekonomi. Nah, dalam pandangan Islam, perempuan mempunyai hak milik secara pribadi, baik dari pemberian orang lain, suami, maupun dari usahanya sendiri. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 20 yang artinya, "Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata?" Nah, dengan surat An-Nisa tersebut, Al-Quran sendiri telah memberikan dan membuka peluang akses ekonomi kepada para istri-istri atau para perempuan. Namun demikian, meskipun hak pribadi perempuan sudah dijamin, itu bukan berarti seorang istri tidak bisa menolong suaminya jika terjadi suatu hal. Boleh di next, Teh? Baik, di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama atau setara. Oleh sebab itu, sebagai seorang muslim, kita tidak boleh ya saling merendahkan. Nah, anggapan bahwa budaya patriarki yang seringkali menyebabkan terjadinya diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan sebagai warisan Islam merupakan suatu persepsi yang keliru. Di dalam Islam pula dijelaskan bahwa menghormati harus senantiasa dilakukan tanpa memandang ras, suku, gender, dan lain-lain. Oleh sebab itu, sebagai seorang muslim, sudah seharusnya kita tidak saling merendahkan. Nah, mungkin sekian dari kelompok 6.
Apabila ada pertanyaan, boleh sekali untuk disampaikan kepada kami. Insya Allah kami akan menjawabnya dengan berhati-hati. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada narasumber yang telah memaparkan hasil mini riset yang Masya Allah sekali ya Kang Teteh, sangat menarik gitu ya topik yang dibahasnya. Baik, kini kita saatnya masuk ke sesi tanya jawab dengan ketentuan sebagai berikut. Peserta yang ingin bertanya dipersilahkan raise hand atau langsung on mic dan menyebutkan identitasnya terlebih dahulu, serta pertanyaan yang diajukan harus secara singkat, padat, dan jelas. Baik, langsung saja kita mulai sesi diskusi ini. Saya persilahkan untuk sesi tanya jawab pertama. Kita batasi dulu 3 pertanyaan ya Kang Teteh. Jika waktunya masih banyak, saya akan buka sesi kedua. Baik, dipersilakan kepada peserta untuk bertanya. Dipersilakan untuk raise hand atau langsung on mic saja. Izin bertanya. Baik, Teh Mei, dipersilahkan. Baik, terima kasih Teh Salsabila Devi. Saya Men Rusmiati izin bertanya. Jika dalam sebuah lingkungan masyarakat, kita menemukan seorang lelaki yang selalu bersikap seperti seorang pemimpin dan tidak menghargai atau menghormati sang istri, apa upaya yang bisa kita lakukan sebagai seorang mahasiswa gitu? Sekian Teh pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih Teh Mei. Boleh langsung ditulis saja pertanyaannya di kolom chat. Baik, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Halo Kang Teteh, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Teh. Mungkin baru ada satu pertanyaan ya Kang Teteh. Boleh langsung dijawab saja atau bagaimana? Atau mau ditampung terlebih dahulu? Mungkin sambil menunggu apabila ada pertanyaan yang lain, saya izin mencoba menjawab, Teh. Baik, Teh Silvi, dipersilahkan. Baik, terima kasih Teh atas kesempatannya. Mungkin saya bisa menarik kesimpulan dari pertanyaan ini ya. Bagaimana sikap kita sebagai mahasiswa gitu apabila kita melihat atau mengetahui ada seorang laki-laki yang tidak menghargai perempuan atau suami yang tidak menghargai seorang istri. Mungkin jawaban saya seperti ini. Jika dalam konteksnya kita sebagai mahasiswa dan yang melakukan perbuatan tersebut adalah sepasang suami istri, mungkin kita tidak bisa melakukan hal yang lebih jauh ya seperti itu karena dalam Islam juga kan tidak memperbolehkan orang lain mencampuri atau mengurusi bukan hak, maksud saya mencampuri urusan dalam rumah tangga orang lain begitu kan. Nah, akan tetapi mungkin jika misalnya kita mengetahui hal tersebut atau kita melihat secara langsung kejadian atau perlakuan tidak baik dari seorang suami terhadap istrinya di di tempat umum begitu ya. Mungkin hal yang kita bisa lakukan adalah melerai apa yang mereka lakukan, apa yang si suami lakukan ini, dan kita harus menjadi
memiliki apa ya? Harus mengundang bukan mengundang apa ya? Mohon maaf maksud saya kita harus bisa melerai keduanya, menengahi keduanya dan apabila misalkan ilmu kita tidak mampu, begitu kita meminta bantuan orang lain untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun apabila perlakuan kasar atau perlakuan tidak menghargai tersebut terjadi di dalam sebuah keluarga atau rumah tangga si suami istri ini, mungkin satu-satunya yang bisa kita lakukan ya kembali lagi sebagai mahasiswa begitu, kita hanya bisa menguatkan si istri dan kita membuka diri untuk si istri apabila si istri itu membutuhkan bantuan atau uluran tangan kita. Kita harus siap sedia untuk membantu si istri tersebut. Mungkin sekian teh jawaban dari saya. Mungkin teman-teman yang lain akan menambahkan. Baik, terima kasih Teh Silvi atas jawabannya. Jadi bisa disimpulkan ya, kita sebagai mahasiswa itu tidak bisa melakukan hal yang jauh gitu ya, karena Islam juga tidak memperbolehkan kita gitu ya untuk mencampuri urusan orang lain gitu ya. Tetapi jika kita mengetahui atau melihat langsung hal tersebut, mungkin yang dilakukan kita sebagai mahasiswa itu kita merelai gitu ya permasalahan tersebut. Ataupun kita meminta bantuan orang lain gitu, atau bisa menguatkan si istri. Kita juga harus siap sedia gitu ya bila si istri tersebut butuh bantuan kita. Baik, kepada teman-teman pemateri, apakah ada tambahan jawaban untuk pertanyaan dari Teh Mei? Saya Teh mau sedikit menambahkan. Boleh Teh Nisa, dipersilahkan. Iya, saya sendiri setuju ya dan pendapat rekan saya Teh Silviana gitu, bahwa kita kan tidak boleh mencampuri urusan rumah tangga orang terlalu dalam. Jadi dalam konteks ini benar yang dikatakan Teh Silviana ya, jika kita bisa memberikan bantuan kalau misalkan kita itu dibutuhkan gitu, kita bisa mengajak para istri mungkin bisa mengajak para istri atau keduanya itu berdialog gitu. Misalkan kita dibutuhkan, bisa mengajak mereka berdialog, bagaimana menyelesaikan permasalahannya gitu. Tapi itu balik lagi ya jika kita dibutuhkan gitu. Tapi kalau misalkan kita dibutuhkan untuk memberikan solusi gitu. Tapi solusinya itu balik lagi jangan sampai merugikan pihak yang lain. Jadi harus sama-sama menguntungkan kedua belah pihak. Mungkin itu saja Teh dari saya. Jadi kita bisa mengajak berdialog kalau misalkan kita itu dibutuhkan gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Teh Nisa. Apakah ada tambahan jawaban lagi dari pemateri ataupun dari teman-teman yang lain? Saya hitung sampai 5 ya Kang Teteh. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, mungkin dicukupkan untuk jawaban dari Teh Mei. Bagaimana Teh Mei? Apakah jawabannya sudah cukup? Alhamdulillah sudah cukup. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Teh Mei. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Dipersilakan untuk raise hand ataupun on mic.
Baik, Akang Teteh, saya hitung mundur ya. Kita hitung sampai 5. Dari 5, 4, 3, 2, 1. Mungkin dicukupkan ya untuk sesi tanya jawab, karena sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya. Baik, terima kasih kepada narasumber yang telah memaparkan hasil mini riset yang Masya Allah sangat menarik gitu ya topik yang dibahasnya. Baik, Akang Teteh, demikianlah acara seminar kali ini yang membahas tema telaah kritis konsep budaya patriarki dalam perspektif hukum Islam. Sebelum sesi ini kita akhiri, saya akan mencoba menyimpulkan hasil seminar kali ini. Jadi, budaya patriarki itu adalah budaya yang bisa menimbulkan adanya ketidakseimbangan dalam aktivitas manusia, di mana di dalam masyarakat laki-lakilah yang mendapat kedudukan yang paling tinggi dibandingkan perempuan, sehingga menyebabkan adanya diskriminasi bahkan kekerasan terhadap perempuan. Padahal, di dalam agama Islam sendiri mengajarkan bagaimana tanggung jawab seorang laki-laki terhadap perempuan. Misalnya, tanggung jawab seorang suami kepada istrinya, di mana Islam memberikan penghormatan yang begitu besar terhadap perempuan, bahwa sebaik-baiknya lelaki muslim ialah yang berbuat baik kepada istrinya. Tidak ada perempuan yang boleh direndahkan harkat dan martabatnya. Laki-laki dan perempuan sama kedudukannya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya keimananlah yang membedakannya. Baik, hadirin sekalian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para pemateri dan juga seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dan menyimak sampai akhir dalam kegiatan seminar kali ini. Harapannya dari apa yang kita diskusikan bisa menjadi manfaat untuk kedepannya. Sebelumnya, ini ada sedikit kenang-kenangan untuk pemateri. Kepada tim PDD dipersilakan untuk menampilkan sertifikatnya. Baik, di sini ada sertifikat penghargaan yang diberikan kepada pemateri. Ada Teh Nopiani Arumsari Nur Hidayat, ada Teh Nurul Nisa, ada Teh Ratinopi Septian, dan selanjutnya ada Teh Silviana Lilis Apriliani. Mohon diterima ya untuk sertifikatnya. Baik, terima kasih Teh. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Baik, sama-sama. Baik, karena acara diskusi kali ini sudah selesai, saya Salsabila Deti sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat menunggu gitu ya berbuka puasa. Ini ada sedikit pantun yang insya Allah ini pantunnya nyambung ya Kang Teteh. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup seminar kali ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah memimpin diskusi pada hari ini. Baik, sebelumnya ada sedikit kenang-kenangan juga untuk Teh moderator. Silakan ditampilkan. Baik, ini sedikit kenang-kenangan untuk Teh Salsabila sebagai moderator pada kali ini. Mohon diterima ya, Teh. Baik, Teh. Terima kasih, Teh Anti. Baik, Akang Teteh, alhamdulillah ya acara kita pada hari ini dengan sesi pematerian tadi sudah selesai. Terima kasih juga kepada pemateri dan juga moderator yang sangat luar biasa memandu diskusi pada hari ini. Baik, Akang Teteh, tidak terasa kita juga sudah di penghujung acara
Diingatkan kepada Akang Teteh, peserta jangan lupa mengisi presensi yang sudah dikirimkan di kolom chat oleh panitia. Baik, Akang Teteh semua, sebelum acara ditutup, kita dokumentasi terlebih dahulu. Kepada tim PDD dipersilakan untuk memandu dokumentasinya. Baik, terima kasih. Untuk Akang Teteh yang tidak terkendala jaringan dan bisa untuk on-cam, silahkan on-cam terlebih dahulu. Kita akan melakukan sesi dokumentasi. Baik, ya mungkin sepertinya sudah ya. Saya mulai untuk sesi dokumentasinya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Akang Teteh. Dikembalikan kepada Teteh MC. Baik, terima kasih kepada tim PDD yang telah memandu dokumentasi kita pada hari ini. Baik, Akang Teteh, untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Anti Mutmainah selaku MC pamit undur diri. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan. Semangat terus Akang Teteh semua. Selamat menunaikan ibadah puasa dan jaga kesehatan. Sekali lagi jangan lupa presensi Akang Teteh semua. Saya sendiri pamit undur diri. Semoga kita bisa bertemu kembali di seminar selanjutnya. Jazakumullahu khair, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Akang Teteh. Kang Teteh.